batik pegon itu bagaimana? Kalau kemudian batik pegon hanyalah sebuah batik, maka sampai kapanpun dia adalah sebuah nama. Ini setelah sesi ini sudah bisa jadi ahli brand semua. Ini saya kasih sedikit tipsnya aja. Mas Arto, Mas, dari ngobrol biasa, kemudian terciptalah batik pegon. Kadang orang itu harus 40 hari mikir, cari brand konsultan, ini apa namanya yang bagus menurut Mas Arto. Batik pegon itu bagaimana? Apakah dia mempunyai, bisa mempengaruhi, katakanlah perkembangan ekonominya? Apa sudah bagus? Atau emang perlu ada sedikit bagaimana? Begitu Mas? Baik, Mbak Meta, sebelum mari. Dijawab, Ya, saya ingin silakan. menyapa terlebih dahulu. Tentu saja Pak Kiai, Pak Ustadz, Mas Novel, Bapak dan Ibu sekalian, selamat malam Merdeka. Saya mungkin ingin mengkonfirmasi mendiang ayah saya ketika beliau mengatakan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, dan hari ini saya bisa merasakan kehangatan itu di antara kita. Dan ya, Bapak selalu tumbuh dalam lingkungan yang seperti itu. Bapak pernah bilang, Bapakmu ini berjuang bersama dengan sahabat Bapak, seorang Hizbullah pada masa itu. Dan kami tumbuh dalam lingkungan yang sangat dekat sekali dengan lingkungan Muslim. Dan saya merasa menjadi bagian, kalau kita bicara filsafat, menjadi bagian dari kehidupan kami sehari-hari. Jadi mungkin benar Mas Novel bilang sudah mulai pakai sarung, sudah mulai pakai peci, nanti tinggal bawa tasbihnya tinggal sebentar lagi. Nah, karena tadi Mbak Meta bilang TVRI, juga saya jadi ketahuan kalau nama belakang saya jadi Biantoro. Iya, betul. Padahal nama itu selalu saya coba tutup-tutupi sebelum tahun 2017. Jadi saya baru menggunakan nama Biantoro setelah tahun 2017. Sebelum tahun 2017 itu hidup dengan nama Biantoro itu seperti sebuah beban. Karena pertanyaan pertama selalu bilang, bisa nyanyi nggak gitu. Padahal suara saya bagus. Iya. Nanti boleh Mas. Tadi Pak Hari nanya ke saya, Mas itu lagunya Bapak, lagunya apa ya? Terus saya bilang, lagunya ini bukan Pak. Di lembah yang baru. Tapi Chris Biantoro lebih bagus suaranya, jadi saya serahkan ke Bapak. Kembali ke pertanyaan tadi ya Mbak, sebenarnya saya lagi bulan ini saya akan meluncurkan sebuah buku yang berjudul apa namanya. Jadi kalau ditanya Mas Arto nulis buku judulnya apa? Apa namanya? So buku itu menceritakan tentang bagaimana sebuah proses nama diciptakan, dan kadang-kadang nanti jadi nggak dibeli deh bukunya. Tapi kadang-kadang singkat cerita, apa yang saya coba pahami tentang kekuatan sebuah nama sebenarnya tidak datang dari kreativitas nama itu sendiri. Katakanlah misalnya kalau di sini kita mendengar nama Green Geisha atau Apple atau Garuda, sebenarnya yang kemudian memperkuat nama-nama itu adalah makna dan konsistensi dari apa yang ingin dilakukan oleh sosok-sosok tersebut. Kalau kemudian batik pegon hanyalah sebuah batik, maka sampai kapanpun dia adalah sebuah nama. Tapi ketika itu diikhtiarkan, lalu kemudian dibawa dalam sebuah proses panjang dan permenungan, saya pikir nama itu akan tumbuh menjadi sebuah makna yang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang saya lihat dari batik pegon hari ini ya. Dan biasanya justru brand-brand yang bagus, mereka memiliki karakter yang berproses. Jadi katakanlah begini, mungkin nanti hari ini setelah sesi ini sudah bisa jadi ahli brand semua. Ini saya kasih sedikit tipsnya aja. Semua brand yang begitu diluncurkan langsung menjadi viral, nah, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Proses membangun brand yang baik harus dimulai dari titik nol seperti sebuah pesawat terbang. Jadi dia mulai pelan-pelan naik, dikenal di lingkungan RT, lama-lama di lingkungan kecamatan, lalu di provinsi, akhirnya dia besar tinggal landas. Jadi dia harus bertahap seperti ini, Mbak. Nah itu yang saya lihat dari batik pegon, karena saya sudah mengenal Mbak Iin juga cukup lama sekali. Saya beruntung tahun lalu ya Mbak, saya bisa mampir juga ke sana Pak Kiai dan melihat
rumah inklusif dan saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana seorang Mbak Iin dengan suaminya yang seorang guru bisa memiliki inisiatif yang seperti itu. Dan saya sama Mas Novel selalu geleng-geleng, ada ya malaikat tanpa sayap hidup seperti ini ya gitu. Dan saya yakin Batik Pegon hidup dan tumbuh sebagai sebuah brand karena semangat itu. Dan ini adalah contoh brand yang tidak mungkin akan bangkrut dan tutup meskipun nggak ada yang beli. Wow. Mas, saya potong. Anda tadi mengatakan kalau ini merupakan sebuah proses seperti lepas landas pesawat. Anda mengenal Batik Pegon 1 tahun yang lalu. Sekarang ini sudah berproses setahun. Lantas apa kira-kira tips dari Mas Arto agar dia ini dari tahun ini udah setahun ya sekarang, kita ketemu lagi tahun depan misalnya, dia akan berkembang, apa yang perlu diperbaiki? Sebenarnya cara mengukur bagaimana sebuah brand bisa bertumbuh itu sangat sederhana sekali. Yang paling gampang ya kalau kita mau mengukur, hari ini sudah ada digital media sosial misalnya. Iya. Kita bisa mengukur misalnya berapa banyak jumlah follower kita secara organik ya. Itu pertama kita bisa ukur. Kalau dulu ada 100 sekarang jadi 1000, artinya ada 900 orang baru. Yang kedua, kita bisa mengukur dari berapa banyak jumlah pemesanan yang terjadi dari rekomendasi orang-orang yang sudah mengenal. Jadi kalau saya mengajak Basyanas untuk membeli Batik Pegon, artinya Mbak In tuh bisa bilang bahwa brand Batik Pegon itu sudah mulai tumbuh karena sudah ada orang yang mau beli berdasarkan rekomendasi dari orang lain. Yang ketiga, seperti hari ini kita bisa melihat berapa banyak orang-orang yang ingin bekerja sama dengan Batik Pegon dalam prosesnya. Jadi kita bisa mengukur tahun lalu mungkin Batik Pegon nggak ada yang mau kerja sama pertama kali berdiri. Tahun kedua mungkin sudah ada 2 orang yang mengajak IG Live, dan tahun berikutnya ada lagi, dan mungkin hari ini bisa jadi salah satu puncak pencapaian Batik Pegon ya, yang diundang oleh seorang sahabat di luar dari kota Kebumen, di hotel seperti ini. Baik. Dan itu indikator-indikator, saya sebut itu adalah indikator-indikator yang selalu kita bisa lihat dalam proses perkembangannya, dan itu yang saya lihat dari Mbak In dalam proses-proses tadi, dan itu kita bisa ukur setiap tahun tuh sebesar apa atau sekuat apa, termasuk kerjasama ya. Jadi kalau kemudian kita diajak banyak kerjasama, artinya kita punya value. Sedekat-dekatnya saya dengan Mas Novel atau sedekat-dekatnya Mas Novel dengan Mbak In, kalau Mbak In nggak punya cerita, nggak punya narasi, nggak mungkin Mas Novel menghubungkan kita semua, menghadirkan kita semua di tempat ini hanya karena pertemanan. Tentu harus ada value-nya. Dan itu yang saya lihat dilakukan oleh Mbak In. Plus Mbak In juga sudah banyak sekali diundang di berbagai media, termasuk selalu pada saat saya datang ke Kebumen, Mbak In ini salah satu finalis dari CNN Heroes. Jadi yang selama ini kita nggak pernah tahu. Luar biasa. Dan itu salah satu indikator-indikator yang saya pikir bisa melihat. Satu lagi Mas, katanya kalau kita ingin membangun brand, kita harus tahu segmen pasar kita dulu. Batik Pegon apakah harus ada segmen pasarnya atau tidak? Semua brand yang bagus harus punya segmen pasar. Sekarang hari ini semakin spesifik kita, semakin kecil kita, semakin kita bisa melihat segmen pasar yang lebih baik ya. Mungkin saya nggak mau berbicara soal marketing hari ini, tapi Batik Pegon akan punya segmen pasar sendiri. Apalagi tadi Mbak Iva sudah cerita ya soal narasi tadi. Saya pikir akan banyak sekali orang yang ingin tahu lebih dalam. Tentu nanti Basyanas bisa menambahkan banyak PR yang harus dilakukan sebenarnya dari sudut eksekusi. Tapi hari ini apa yang sudah dilakukan oleh sosok-sosok seperti Mbak In yang tidak memiliki pengalaman membuat batik dengan anak-anak yang luar biasa seperti itu, saya pikir nggak bisa kita komparasikan dengan mereka yang memang sudah berbisnis batik sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Jadi saya salut sekali sama Mbak In. Iya. Sebelum kita ke Mbak Syana, saya ke Mbak In dulu kembali. Mbak In, saya mau tanya Mbak In. Ini Mbak In dapat ilmu batik kan dari pelatihan. Kemudian Mbak In modifikasi sendiri atau bagaimana? Penentuan warnanya, kemudian